Di video ini kita akan membahas lebih detail tentang dimensi dari ruang baris dan ruang kolom. Nah, pada video sebelumnya di contoh soal terakhir, kita punya bahwa jika matriks A diberikan seperti ini, maka sudah kita hitung di video sebelumnya bahwa dimensi dari ruang baris A itu sama dengan dimensi dari ruang kolom A, dan itu sama dengan 3. Kalau lupa, silakan dibuka video sebelumnya. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa dimensi ruang baris dan ruang kolom dari matriks A ini sama untuk A matriks yang kita pilih. Tapi ternyata untuk sembarang matriks A, dimensi ruang barisnya, jadi dimensi dari ruang baris A dan dimensi dari ruang kolom A itu selalu sama. Jadi apapun matriksnya, ini matriks ini memang hanya contoh, tapi apapun matriksnya, dimensi ruang kolom dan dimensi ruang kolom dan dimensi ruang barisnya selalu sama. Nah, teoremanya menyatakan bahwa memang jika kita punya sembarang matriks A berukuran M kali N, dimensi ruang baris A dan dimensi ruang kolom A itu sama. Buktinya kita lewat karena terlalu susah untuk kuliah aljabar matriks ini. Tapi yang penting di sini karena dimensi ruang baris dan ruang kolom selalu sama, kita bisa memberikan nama atau istilah yang sama untuk dimensi ruang baris dan dimensi ruang kolom. Nah, jadi namanya itu disebut rank. Jadi definisi formalnya, misalkan kita punya matriks A, matriks sembarang berukuran M kali N. Nah, dimensi dari ruang baris atau ruang kolom, karena dimensinya selalu sama, dimensinya kita sebut sebagai rank dari A. Nah, notasinya RKA begini. Jadi ini RK ini singkatan dari rank. Nah, teoremanya sebelum kita masuk contoh soal, teorema yang kita punya, jadi misalkan kalau kita punya matriks A berukuran M kali N, maka rank A ditambah nulitas A. Ingat, nulitas ini di video pertama sudah dibahas bahwa nulitas ini adalah dimensi dari ruang nol atau ruang nol dari A. Nah, di sini rank A ditambah nulitas A sama dengan N. Dan N ini adalah jumlah kolom dari matriks A. Sekarang coba kita lihat contoh. Jadi misalkan matriks A adalah matriks yang diberikan di awal video atau di video sebelumnya. Ini sudah kita bahas, matriks ini berukuran 3 kali 5. Dan di contoh sebelumnya sudah kita hitung bahwa dimensi ruang baris dan dimensi ruang kolom dari A ini adalah 3. Nah, karena istilahnya sama, karena mereka sama, istilahnya ini rank, jadi kita tahu bahwa rank A ini 3. Nah, berdasarkan teorema di atas, rank A tambah nulitas itu adalah sebanyak kolom dari A. Kolom dari A ada 5, makanya rank A tambah nul A sama dengan 5. Artinya kalau kita mau cari dimensi dari ruang nul A atau nulitas dari A, tinggal kita pakai teoremanya. Ini rank A-nya tinggal pindah ruas ke kanan, makanya kita dapat 0A sama dengan 5 dikurang rank A. Rank A ini 3, maka 0A atau nulitas A jadi 2. Nah, itu untuk teorema yang pertama. Nah, sekarang misalkan kita punya matriks berukuran M kali N. Nah, di sini rank A ini kan rank A ini adalah dimensi dari ruang baris atau ruang kolom. Nah, ternyata rank A ini adalah sama saja dengan banyaknya variabel utama atau variabel pembuka, ini istilah lainnya, dari solusi umum sistem persamaan linear AX sama dengan 0. Itu interpretasi dari rank A. Dan nulitas A, ingat nulitas ini dimensi dari ruang 0 dari A. Nulitas ini interpretasinya adalah banyaknya variabel bebas atau banyaknya parameter pada solusi umum sistem persamaan linear homogen AX sama dengan 0. Nah, di sini teorema yang kita punya, sebelum kita masuk contoh, misalkan kita punya matriks A berukuran M kali N, dan misalkan kita punya sistem persamaan linear homogen AX sama dengan 0, dan sistem persamaan linear ini misalkan konsisten, jika kita punya rank A itu adalah R, jadi R ini ya sembarang angka ya, tapi pasti lebih kecil dari N, maka solusi umum SPL tersebut
memiliki sebanyak N kurang R parameter. Nah, buktinya bagaimana? Di sini buktinya sederhana. Ingat, rank A tambah nulitas A di teorema sebelumnya ini adalah sama dengan banyaknya kolom pada A. Banyaknya kolom pada A ada N buah. Makanya ini rank A tambah 0A sama dengan N. Artinya kita punya 0A itu N dikurang rank A-nya pindah ruas ke kanan, tapi rank A itu R. Makanya jadi 0A menjadi N kurang R. Tapi ingat di sini, 0A itu adalah banyaknya parameter atau banyaknya variabel bebas pada solusi umum SPL AX sama dengan 0. Artinya memang solusi umum SPL ini memiliki N kurang R parameter. Jadi terbukti. Sekarang kita lihat ilustrasinya. Lagi-lagi kita pakai contoh matriks yang sudah sering kita gunakan, yaitu matriks ini, matriks berukuran 3x5. Ingat, kalau kita lakukan eliminasi Gauss, ini matriks lengkap dari SPL homogen AX sama dengan 0. Jadi di sini bagian kanannya tinggal kita tambahkan 0 semua. Kita OBE, ini hasil OBE-nya, ini matriks eselon baris. Nah, di sini bisa kita baca variabel utamanya ada 3. Kenapa? Karena di sini ada 3 buah satu utama. Ini satu utama yang pertama, ini satu utama yang kedua, ini satu utama yang ketiga. Artinya variabel utamanya ada 3. Artinya langsung bisa kita simpulkan rank A itu sama dengan 3. Nah, ingat lagi, karena matriks A ini kolomnya ada 5, variabelnya ada 5. Jadi variabel bebasnya, karena variabel utamanya di sini ada 3 buah, pasti variabel bebasnya ada 2 buah. Nah, di sini yang belum muncul adalah X3 dan X5. Ini variabel bebasnya ada 2, jadi bisa kita simpulkan bahwa nulitas dari A sama dengan 2. Nah, di sini kalau kita jumlahkan, jadi ini bukan tambah ya, jadi ini harusnya jumlah. Kalau kita jumlahkan rank A-nya 3, 0A, 0A-nya 2, rank A tambah 0A sama dengan 5. Dan 5 ini adalah jumlah kolom dari A. Dan ingat juga, dari teorema yang atas ini, teorema ini mengatakan bahwa solusi umum SPL ini akan memiliki N kurang R parameter. Nah, di sini R-nya adalah rank A adalah 3, parameternya ada 2, berdasarkan teorema ini. Artinya, SPL dari matriks ini memiliki 5 kurang 3 parameter. 2 parameter. Dan di sini memang benar 2 parameter. Kenapa? Karena jumlah variabel bebasnya 2. Artinya kalau kita mau mencari solusi SPL homogen AX sama dengan 0, nanti ini kan harus dimisalkan. Jadi X3-nya harus misalkan alfa, X5-nya harus dimisalkan beta. Nah, alfa beta itu kan parameter dan ada 2 buah. Makanya parameternya ada 2. Oke. Teorema berikutnya, sekarang misalkan kita punya A suatu matriks ukurannya bebas. Maka di sini teorema ini menyebutkan bahwa rank A itu adalah sama dengan rank A transpose. Ini buktinya kita lewat, tapi coba kita lihat ilustrasinya. Jadi misalkan, lagi-lagi, biar contohnya gampang dimengerti, kita gunakan matriks A ini yang sudah sering kita gunakan. Nah, pada contoh sebelumnya, sudah kita hitung kalau rank A ini 3. Artinya, kalau kita punya A transpose, tinggal kita transposkan ya. Jadi baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua, dan seterusnya. Nah, ini A transpose. Kalau kita mau mencari rank A transpose, atau dimensi ruang baris, atau dimensi dari ruang kolom dari matriks A transpose ini, ya kita tidak perlu capek-capek menghitung lagi. Karena kita sudah tahu rank A itu 3, artinya otomatis rank dari A transpose ini adalah 3. Oke, sekarang teorema berikutnya. Ini teoremanya untuk matriks persegi ya. Jadi misalkan kita punya A matriks persegi berukuran N kali N, maka rank A ini sama dengan N jika dan hanya jika A itu ekuivalen baris dengan matriks identitas berukuran N kali N. Ini artinya A ini kalau di OBE berkali-kali bisa dapat hasil akhirnya adalah I.
Atau artinya A juga invertible. Kalau ingat di kuliah sebelumnya kan A ini invertible kalau ekuivalen baris dengan matriks identitas. Nah, sekarang buktinya gimana? Ini kita buktikan dari kanan ke kiri dulu. Jadi kita misalkan jika A ekuivalen baris dengan identitas, buktikan kalau rank A itu adalah N. Nah, di sini ingat jika matriks A ini ekuivalen baris dengan identitas, maka banyaknya anggota basis dari ruang baris A sama dengan banyaknya anggota basis dari ruang baris matriks identitas. Tapi banyaknya anggota basis dari ruang baris matriks identitas itu bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya cukup kita hitung baris tak nolnya ada berapa buah di matriks I ini. Tapi ini kan identitas. Di identitas kan tidak ada baris nol. Kalau tidak ada baris nol, maka banyaknya baris tak nol ya pasti ada N buah. Karena matriks identitas ini barisnya ada sebanyak N. Artinya ya rank A sama dengan N. Jadi satu bagian sudah terbukti. Bagian berikutnya kita akan buktikan jika rank A sama dengan N. Ini kita misalkan, kita asumsikan kita punya ini. Buktikan bahwa A ekuivalen baris dengan identitas. Nah, ini buktinya bagaimana? Jadi, jika kita punya rank A sama dengan N, ini artinya apa? Artinya banyaknya basis dari ruang kolom A adalah sebanyak N. Ingat, rank A itu adalah dimensi ruang baris dan dimensi ruang kolom, karena dua-duanya sama. Jadi di sini kita bisa pakai ruang baris atau ruang kolom. Di sini pakai ruang kolom biar nyaman aja, biar gampang untuk argumennya. Jadi banyaknya anggota basis dari ruang kolom adalah N. Artinya apa? Ini artinya jika A kita OBE menjadi matriks eselon baris tereduksi, artinya hasil matriks eselon baris tereduksinya, jumlah satu utamanya haruslah sebanyak N. Oke? Nah, ingat lagi, A ini matriks persegi. Karena A ini matriks persegi, matriks eselon barisnya pasti menjadi matriks identitas. Karena apa? Karena jumlah satu utamanya sebanyak N. Artinya, kita bisa meng-OBE A menjadi matriks identitas. Nah, itu buktinya. Mungkin kalau agak rumit, ya tidak terlalu perlu untuk diingat ya. Maksudnya, coba dipahami, tapi kalau tidak ingat, ya tidak terlalu masalah. Tapi sekarang coba kita lihat ilustrasinya, contohnya. Jadi sekarang kita butuh matriks A persegi. Nah, biar gampang, coba matriksnya berukuran kecil dulu, 3x3. Nah, kita punya matriks A seperti ini. Jadi, 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6. Nah, di sini, rank A sama dengan 3. Nah, ini, coba kalian pikirkan kenapa alasannya rank A sama dengan 3. Ini saya serahkan ke kalian. Kalau tidak tahu, coba kita bahas nanti di grup WhatsApp. Nah, di sini rank A sama dengan 3. Dan itu sama dengan ukuran matriksnya. Ukuran matriksnya kan 3x3. Artinya berdasarkan teorema ini kan 3, ini 3x3. Berdasarkan teorema ini, matriks A dapat di OBE menjadi matriks identitas. Dan ini ya bisa kalian jadikan latihan. Kalau matriks A ini kita OBE, pasti hasilnya jadi identitas. Nah, berikutnya, teorema berikutnya, sekarang kita punya SPL AX sama dengan B, ini konsisten. Jadi ini SPL biasa ya, bukan SPL homogen sekarang. SPL AX sama dengan B ini konsisten, jika rank A itu sama dengan rank dari matriks lengkap AB. Buktinya kita lewat, tapi coba kita lihat ilustrasinya bagaimana. Jadi sekarang misalkan kita punya SPL AX sama dengan B diberikan oleh SPL berikut. Jadi ini matriks A-nya, ini vektor X, ini vektor B. Nah, sekarang coba kita OBE A. Kan kita mau cari dia konsisten atau tidak. Jadi kita lihat rank-nya. Untuk mencari rank A, ya ingat kita OBE jadi matriks eselon baris. Nah, ini OBE dari A. Kita OBE, ini hasil matriks eselon barisnya. Artinya dari sini kita dapat rank-nya 3. Kenapa? Karena ada 3 baris tak nol setelah dia menjadi matriks eselon baris. Kemudian kita lakukan OBE pada matriks lengkap AB. Ini matriks A sama, tinggal kita tambahkan B-nya di sini 1, 2, 3.
Nah, kalau kita OBE, kita dapat matriks seperti ini. Nah, di sini, ini juga eselon baris, dan baris tak nolnya ada 3. Jadi rank AB juga 3. Jadi di sini rank A3 itu sama dengan rank AB. Ini B, ini harusnya B ini ya. Nah, makanya SPL ini konsisten. Karena ya kalau ranknya sama, SPL-nya konsisten. Nah, sekarang coba kita lihat ilustrasi berikutnya. Kita punya SPL yang berbeda sekarang. Ini matriks A-nya, ini matriks X, sorry ini vektor X, ini vektor B. Kalau kita lakukan OBE pada A, kita OBE menjadi matriks eselon baris, ternyata dapat baris 0. Artinya di sini rank A adalah 2. Nah, kalau kita lakukan OBE pada matriks AB, ternyata di sini ini matriks A, ini matriks B, ini vektor B, jadi B-nya 4, 5, 6 di sini. Jadi ini matriks lengkapnya. Kalau kita OB, ternyata baris terakhir tidak jadi baris 0, karena di sini ada min 2. Ini tidak jadi baris 0. Kalau di atas, kalau pada A saja ini baris 0, tapi di sini bukan baris 0. Artinya di sini bisa kita perhatikan, ini rank A-nya 3, tapi dia tidak sama dengan rank AB. Karena rank AB adalah 2. Karena rank AB ini adalah 2. Kenapa 2? Karena rank A-nya 2. Jadi rank A ini tidak sama dengan 3. Rank A-nya 2. Rank AB-nya 3. Karena di sini rank A itu 2. Kenapa? Karena di sini baris tak nolnya ada 1. Jadi baris nolnya ada 1. Baris tak nolnya ada 2. Makanya rank A-nya 2. Di sini pada rank AB, hasil akhir OBE-nya baris tak nolnya ada 3. Jadi rank AB 3, rank A-nya 2. Dan dia tidak sama. Makanya SPL ini tidak konsisten. Jadi ini tidak konsisten. Tidak konsisten. Oke. Jadi terakhir, di sini ada teorema yang panjang, saya ambil dari IDE. Nah, di sini ada 14 pernyataan yang ekuivalen untuk matriks berukuran n kali n. Jadi yang pertama, kalau A ini non singular. Yang kedua, kalau A non singular artinya SPL AX sama dengan 0 hanya punya solusi trivial. Berikutnya, A ekuivalen baris dengan I. Terus A dapat dinyatakan sebagai perkalian matriks elementer. Dan SPL AX sama dengan B mempunyai solusi tunggal terus setiap P, dan seterusnya. Ini ada 14 poin di sini, cukup panjang. Tapi ini artinya apa? Ini kan pernyataan berikut ekuivalen. Jadi ini artinya kalau salah satu benar, salah satu dari pernyataan ini benar, maka semua pernyataan yang lain benar. Jadi misalkan kita punya matriks A non singular. Ya, kalau non singular kan artinya determinannya tidak 0, benar kan? Nah, kalau dia non singular artinya rank A-nya n. Nah, itu benar juga. Jadi itu karena kita tahu A-nya sudah non singular. Atau misalkan kalau nomor 10 benar, artinya nomor-nomor yang lain juga benar. Nah, itu artinya pernyataan ekuivalen.